Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTubeolik semua, jumpa lagi bersama saya di Adam Jeep Channel. Nah, kali ini biasa YouTubeolik semua, kita akan jumpa lagi di konten AutoCare, di mana kita peduli otomotif, cari solusi yang terbaik di dunia otomotif. Ingat, banyak cara-cara cerdas, banyak solusi-solusi pintar di dunia otomotif, hanya di Adam Jeep AutoCare. Nah, YouTubeolik semua, kali ini di konten ini saya akan membahas tentang gejala permasalahan di sistem pendingin mobil nih YouTubeolik semua. Yang mana banyak orang pas sharing ke bengkel, masuk ke bengkel, ada yang harus masalah konversi lah, ada yang harus turun setengah mesin lah, segala macam lah, yang membuat para automania pulang ke rumah tuh pusing 7 keliling. Karena di pikiran kita, waduh, budget gede nih, biaya mahal. Padahal masalah trouble tersebut belum tentu sesuai apa yang diprediksi. Maka dengan itu YouTubeolik semua, kita harus mencari solusinya secara cerdas dan akurat. Ikutin hanya di Adam Jeep AutoCare. Sekarang saya akan membahas gejala apabila termostat mobil rusak ya. Tetap walaupun termostat mobil rusak, mobil bakal overheat, bakal membludak dari tabung reservoir kalau terus dibiarin. Karena kenapa? Karena sirkulasi air di dalam radiator tidak bekerja dengan baik. Nah, ini dia nih YouTubeolik semua. Jadi kalau kita mengganti spare part mobil, usahain spare part yang original. Kayak saya nih, ini Suzuki APP. Saya memakai spare part asli dari Suzuki. Jadi YouTubeolik semua, gejala mobil apabila termostatnya rusak nih. Pertama, jadi dari mesin itu kan ada dua pipa ya. Ada pipa panas yang masuk ke radiator, ada pipa dingin yang di bawah masuk ke mesin. Nah, pipa yang paling atas itu adalah pipa panas, di mana suhu yang di atas 90 derajat Celcius sama termostat dibuka, disuplai ke dalam radiator. Masuk ke dalam radiator, didinginkan melalui kisi-kisi radiator dan ekstrapen. Setelah suhunya di bawah 80 derajat ataupun minimal 80 derajat Celcius, itu masuk lagi ke dalam mesin. Karena kenapa YouTubeolik semua? Mesin mobil itu suhunya harus sudah diatur. Dingin juga tidak bagus, apalagi kepanasan. Jadi suhu rata-rata radiator atau mesin mobil adalah 80 sampai 90 derajat. Kalau lewat dari 90 derajat, maka si termostat ini akan ngebuka. Nah, YouTubeolik semua, ini dia yang namanya termostat mobil nih. Dia fisiknya seperti ini YouTubeolik semua. Jadi dia berfungsi untuk mengatur suhu air pendingin atau suhu air yang ada di dalam mesin buat mendinginkan mesin. Nah, di sini kan ada yang berbentuk kayak lilin, terus ada pegasnya, ada per maksudnya, ada juga klep, katup buat buka tutup. Nah, si termostat ini akan ngebuka si pegasnya kedorong oleh tekanan suhu air. Apabila airnya udah panas, tekanannya udah di atas 90 derajat, maka dia akan ngebuka dan termostat akan mengalirkan air ke radiator. Nah, termostat ini bekerja, dia akan menutup air yang ada di dalam mesin, dibiarin sama dia sampai airnya suhunya maksimal di 90 atau 95 derajat Celcius, itu maksimal. Apabila udah 95 derajat Celcius, maka dia akan menekan ke, jadi di sini ada semacam kayak lilin di dalamnya itu dan ada pegas. Nah, dia akan ngebuka, termostat ini akan ngebuka apabila suhunya udah di atas 95 derajat Celcius. Nah, dia akan ngebuka. Lalu air ini akan berjalan dipompa melalui water pump masuk ke radiator. Nah, dia dipompa melalui pipa atas. Pipa atas itu emang di dalam radiator itu kan ada pipa yang di atas, ada pipa yang di bawah. Nah, pipa yang di atas ini untuk menerima air panas dari mesin. Saya ulangi lagi ya. Jadi YouTubeolik semua, pipa yang paling atas adalah pipa yang menerima air panas. Jadi air panas dari dalam mesin masuk ke radiator melalui pipa atas untuk didinginkan. Nah, itu cara dibuka oleh
kerannya, yaitu termostat ini. Nah, YouTubeolik semua, setelah dingin maka air dari radiator akan disuplai lagi ke dalam mesin. Itulah sirkulasi dari radiator. Nah, sekarang saya akan membahas gejala yang akurat kalau overheat mobil, temperaturnya naik, mobil demam tinggi. Apabila termostatnya yang rusak, ini dia nih gejalanya. Nah, YouTubeolik semua, ini dia nih di mana posisi termostat dipasang. Jadi termostat dipasang di antara blok mesin saluran pendingin yang mau mengarah ke radiator. Karena fungsi termostat adalah untuk mengatur suhu di dalam mesin mobil atau suhu mesin mobil agar selalu stabil di angka 80 hingga 90 derajat Celcius. Nah, apabila termostat ini rusak, maka terus akan menutup, tidak akan ngebuka walaupun air udah di atas 100 derajat hingga overheat, hingga membludak dari tabung reservoir. Nah, harusnya termostat normal ini setelah suhu mesin panas di atas 90 derajat dikirim melalui pipa atas radiator ini nih, YouTubeolik semua. Nah, pipa atas ini untuk mengirim air panas dari mesin masuk ke radiator. Sama radiator didinginin dan dibantu oleh extrapan. Nah, setelah air di dalam radiator ini udah dingin, maka akan dikirim kembali YouTubeolik semua melalui pipa bawah radiator. Nah, melalui pipa inilah air dingin dimasukkan kembali ke dalam mesin untuk mendinginkan mesin. Jadi YouTubeolik semua jelas ya, kalau termostat ini normal maka sirkulasi radiator pendinginan di dalam mobil pun akan terus berputar. Tapi kalau termostatnya rusak, itu akan terhenti. Tidak akan membuka termostatnya hingga suhu mobil terus naik, terus hingga overheat, hingga keluar membludak air dari tabung reservoir. Itu tadi YouTubeolik semua. Nah, YouTubeolik semua, memiliki mobil yang ada di kota-kota besar seperti Jabodetabek ini, kesehatan sistem pendingin itu wajib, YouTubeolik semua. Bayangkan kalau kita bermasalah, tiba-tiba overheat, tiba-tiba pecah, nembak ke atas radiator di tengah kemacetan kota. Wah, karena kenapa? Hiruk pikuk di kota-kota besar tidak selamanya orang-orangnya itu ramah dan mengerti keadaan. Karena orang pun punya aktivitas dan tujuannya masing-masing. Ada orang yang mengerti karena kita emang lagi mogok, karena rusak. Ada juga yang enggak. Itu yang membuat kesehatan mobil kita yang sifatnya, apalagi kita mobilitas di kota-kota besar seperti Jakarta ini, wajib diperhatikan agar mobil tidak mogok, agar radiatornya tetap selalu dingin, YouTubeolik semua. Jadi wajib kita menangani mobil kita, wajib kita merawat dengan rutinitas mobil kita, cara maintenance perawatannya. Jadi ingat YouTubeolik semua, rutinitas perawatan mobil kita wajib dikontrol dan ditingkatkan. Karena di jalanan orang belum tentu mengerti keadaan kita. Ada orang tato-tato, tati-tati, maki-maki dan segala macam, udah jelas mobil kita mogok. Maka dengan itu YouTubeolik semua, sikapi dengan cerdas sejak awal agar mobil kita selalu sehat, komponen-komponen mobil kita bekerja dengan optimal. Ikutin terus hanya di Adam Jeep Channel. Oke YouTubeolik semua, itu tadi cara-cara akurat dan efektif solusi di Adam Jeep Channel hanya di AutoCare. Kita mencari tahu apa gejala dan penyebab tanda-tandanya apabila termostat mobil rusak, YouTubeolik semua. Pendapat-pendapat yang belum tentu, karena contohnya harus turun mesin sebelah, harus konversi, mungkin konversinya nih ini dan segala macam, atau mungkin radiatornya bocor dan segala macam. Akhirnya radiator udah dibongkar, diservis, tetap masih seperti itu. Ingat, mencari gejala penyebab trouble di dalam mobil harus seakurat mungkin, agar kita tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang uang yang akhirnya menjadi mubazir. Sayang kan? Jadi kita lihat sejak dini apa penyebabnya YouTubeolik semua.
Nah, YouTubeolik semua, itu tadi trik dan cara mendeteksi tentang termostat rusak. Tolong support, dukung konten dari Adam Jeep Channel agar konten-konten kedepannya makin baik lagi, makin mensajikan lagi, khususnya bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya buat YouTubeolik semua. Dan YouTubeolik semua, mohon jangan bosan-bosan ngikutin terus, pantengin hanya channel Adam Jeep. Channel Adam Jeep adalah channel untuk para smart people. Oke, YouTubeolik semua, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Ikutin terus konten-konten terbaru dari Adam Jeep Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.